Oke, eh, kuliah kita hari ini itu akan melanjutkan pembahasan terkait dengan pemrograman ya. Eh, Minggu lalu kita sudah membahas basic-basic pemrograman, flowchart dan sebagainya. Oke. Nah, yang minggu ini kita akan coba lanjutkan terkait dengan pembahasan pemrograman tersebut. Lalu setelah itu saya akan membahas terkait dengan root finding. Itu adalah topik utama kita yang pertama ya. Jadi sebelumnya itu topik dasar yang sudah saya berikan adalah terkait dengan apa itu analisis numerik jika dibandingkan dengan metode-metode lainnya seperti analytical dan juga eksperimental. Kemudian selanjutnya saya sempat membahas juga terkait dengan error di analisis numerik, penyebabnya apa saja, kemudian masing-masing error itu seperti apa, itu sudah saya jelaskan satu persatu. Kemudian saya sempat jelaskan baru sebagian terkait tentang basic-basic pemrograman. Hari ini saya akan selesaikan. Kemudian saya akan lanjutkan dengan topik utama pertama, yaitu adalah root finding. Nah, minggu depan bisa jadi di awal kuliah, bisa jadi di akhir kuliah, atau di tengah-tengah kuliah, itu minggu depan akan ada quiz. Ya, quiznya itu topiknya itu apa saja? Quiznya itu topiknya yang pertama itu adalah terkait dengan hubungan analisis numerik dengan metode-metode lainnya. Kemudian error ya, error yang utama itu error. Lalu pemrograman biasanya saya tidak akan bahas terlalu dalam karena sebenarnya sudah diajarkan sebelumnya di mata kuliah sebelumnya. Kemudian terkait dengan topik pertama kita yang utama, yaitu root finding. Jadi quiz kita akan fokusnya di sana. Seperti itu. Pilar Bella, silakan. Halo, Pilar Bella. Kenapa kamu angkat tangan atau pencet ya? Oke. Gimana, Pilar Bella? Halo. Oke. Ya sudah, saya coba lanjutkan lagi. Jadi terkait dengan basic-basic pemrograman, yang pertama kalian harus pahami, minggu lalu juga sudah sempat saya bahas kelas, yaitu namanya pemrograman, itu instruksinya itu selalu dari atas ke bawah. Oke? Dan eksekusinya itu selalu satu persatu. Contohnya misalkan kita punya instruksi pertama, instruksi kedua, instruksi ketiga, dari atas ke bawah, itu dia akan mengeksekusi dulu ke instruksi pertama. Kemudian setelah selesai mengeksekusi instruksi pertama, baru ke instruksi kedua, baru ke instruksi ketiga, terus dan seterusnya seperti itu. Kecuali kalau misalkan kita sengaja mendirect berbeda dari itu. Maksudnya mendirect berbeda dari itu, kita sengaja buat loop, kita sengaja buat buat sedemikian rupa supaya dia tidak melalui instruksi yang kedua, itu bisa juga. Oke, tetapi umumnya yang biasanya kita lakukan, apalagi di basic di kuliah basic pemrograman dan juga kuliah seperti analisis numerik, itu selalu biasanya cenderungnya adalah selalu dari atas ke bawah. Seperti itu ya. Ini saya akan coba cepat saja. Nah, ini yang penting di analisis numerik dan yang akan sering kalian gunakan itu adalah seleksi, memilih di antara beberapa alternatif. Oke, memilih di antara beberapa alternatif. Biasanya kita menggunakan if condition. Oke, biasanya kita menggunakan if condition. Jadi ini logika berpikirnya seperti ini. Jika kita punya if condition ya, ini flowchartnya. Jika kita punya if condition, apabila if conditionnya itu betul, oke, sesuai dengan if conditionnya,
dia akan melalui jalur yang true-nya. Oke. Dan di situ biasanya akan ada set instruksinya di sana. Kemudian apabila dia di if kondisinya dia setelah dicek itu salah, tidak sesuai dengan kondisinya, akan melalui jalur false-nya. Nah, untuk kasus yang pertama ini, jalur false-nya itu tidak ada instruksi. Tetapi kadang-kadang di beberapa pemrograman kita menggunakan yang seperti ini, seperti ini. Ada dua jalur. Setelah if condition itu ada, setelah if condition-nya itu kita berikan, di situ kita cek apakah kondisi yang sudah ada itu sesuai dengan if condition yang diberikan. Jika sesuai, dia akan melalui jalur true. Di situ ada instruksi. Kemudian, jika kondisinya itu tidak sesuai atau salahnya false, itu akan melalui jalur false ini. Kemudian di sini akan ada instruksinya juga. Jadi ini tergantung dari pemrograman yang kalian lakukan. Biasanya itu di sini itu kita sebutkan sebagai if then. Kalau di sini if then else. Oke. Sebentar. Kenapa tidak bisa? Oh, izin keterangan. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian ini contohnya untuk di MATLAB, if condition yang ada di MATLAB, dan di sisi kanan itu saya berikan contoh pemrograman. Ini kasus-kasus yang sangat-sangat sederhana. Kita jangan langsung main ke kasus yang sangat-sangat kompleks ya. Jadi kayak ini kondisi if condition yang sangat-sangat sederhana saja. Jadi misalkan di awal sudah ada pemrograman atau data ya di awal. Dalam hal ini misalkan A itu sama dengan 100. Itu data awal yang diberikan. Nah, kemudian ada if condition di sana. Di sini. Ya. If condition di sini itu A lebih kecil daripada 20. Yang diberikan di sini. Di if condition di sini adalah A lebih kecil daripada 20. Oke, yang diberikan di if condition di sini adalah A lebih kecil daripada 20. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan di if condition ini, itu kita cek. Kita mengecek kondisi yang sebenarnya terjadi itu apakah memenuhi si if condition itu atau tidak. Ya, memenuhi si if condition tersebut atau tidak. Sebagai contoh, ini A, kondisi dari awal itu adalah A sama dengan 100. Ya. Ini di sini. A sama dengan 100. Lalu kita cek di sini. Di kondisinya A sama dengan A lebih kecil daripada 20. Lalu kita coba telaah gitu. Komputer akan mencoba menelaah berdasarkan bahasa pemrograman. Si softwarenya itu akan mencoba menelaah berdasarkan bahasa pemrograman mereka ya. Kemudian ditelaah apakah kondisi ini terpenuhi atau tidak. Kondisinya adalah A lebih kecil daripada 20. Padahal datanya itu adalah A sama dengan 100. Tidak terpenuhi kan? Karena dia tidak terpenuhi, dia akan masuk ke jalur false ini. Dan di jalur false ini biasanya akan ada, bisa jadi akan ada bisa jadi akan ada set instruksi di sana. Tetapi apabila dari awal itu sudah dikasih tahu datanya itu ya A ini sama dengan 10, kalau kita cek ke if condition yang ada di sini, A lebih kecil daripada 20, berarti dia benar. True kan ya? Betul kan ya? Karena dia betul, kalau untuk kondisi A sama dengan 100, data di sini adalah A sama dengan 100, dia akan melalui jalur true ini. Dan di situ akan ada set kondisi, set apa namanya? Set program atau set instruksi yang harus dilakukan. Dalam hal ini, di bagian ini, jika dia itu benar untuk jalur true, itu set kondisinya adalah ini. Ya. Jadi, set kondisinya adalah ini. Sebenarnya persen di sini itu kalian tidak perlu melihat ya. Persen di sini itu hanya untuk membantu untuk menjelaskan saja. Jadi, dia tidak masuk ke pemrograman, tetapi biasanya digunakan oleh programmernya itu sendiri, oleh kalian itu sendiri, untuk
menginformasikan ke diri kalian atau ke orang yang bekerja sama dengan kalian apa yang sedang kalian lakukan di situ. Oke, seperti contoh, if A lebih kecil dari 20 ya, jika kondisi ini sesuai, maka yang akan dilakukan adalah yang di bawah gitu. Ini kayak penjelasannya saja lah. Seperti itu. Penjelasannya tidak harus sesuai yang seperti ini, terserah kalian. Nah, sebenarnya yang instruksi yang diberikan itu hanya ini saja. Oke, instruksi yang diberikan hanya ini saja. Dan instruksi ini ya harus sesuai dengan bahasa pemrograman MATLAB untuk kasus kita sekarang. Nah, ya. Kemudian else-nya di sini itu artinya adalah jalur false. Jika tidak terpenuhi, itu bagaimana? Oke, jika tidak terpenuhi, if condition yang pertama tidak terpenuhi, if condition ini tidak terpenuhi, maka dia akan mengeksekusi baris ini, mengeksekusi perintah yang ini. Dan n di sini untuk mengakhiri if else condition ini. Si n ini akan mengakhiri. Oke, karena kemudian urutan dari atas ke bawah, perintah selanjutnya akan dieksekusi adalah yang ini. Tapi perintah ini itu di luar dari if condition, seperti itu. Jadi, kalau kasusnya seperti yang sekarang ini, karena A sama dengan 100, dia dicek di if condition, itu dia tidak masuk. Karena dia tidak masuk, maka akan masuk ke jalur false. Karena dia masuk ke jalur false, yang akan dicek adalah kondisi untuk jalur false. Dalam hal ini ya. Jadi, yang akan dieksekusi adalah ini. Jadi, A is not less than 20. Ini, A is not less than 20. Kemudian karena setelah if condition, itu ada perintah lagi yang lain, ini juga harus dieksekusi. Value of A is, dalam hal ini adalah 100. Value of A is, jadi ini memprint ini saja, memprint ini, lalu dia menunjukkan hasilnya A. Jadi bagian ini, kalau bisa kalian lihat di sini, bagian ini itu menghasilkan ini. Koma A itu artinya di sebelahnya akan ada nilai A seperti itu. Gitu ya. Ini pemrograman yang masih sangat basic dan saya yakin sebenarnya ini buat beberapa orang atau mungkin buat semua dari kalian ini cenderungnya mengulang dari apa yang kalian sudah pelajari sebelumnya di semester 1 atau semester 2. Betul ya? Patrick, betul tidak, Patrick? Betul, Pak. Jadi ini harusnya sih gampang ya. Oke, ini contoh-contoh lainnya ya. Kalau yang ini if condition-nya banyak. Jadi kalau kita buatkan flowchart-nya ya, seperti yang sebelumnya, if condition-nya itu ada banyak. Kalau false, dia akan mengeksekusi if condition yang lainnya. Kalau false lagi, akan mengeksekusi if condition yang lainnya. Seperti itu. Jadi seperti ini ya. C sama dengan 100. Jika C sama dengan 10, jika saya itu nggak tahu kalau yang oktav itu sama dengan artinya apa, kelihatannya sama dengan. Jika C sama dengan 10, oke, dieksekusi yang ini. Value of C is 10. Jika tidak, else if ya berarti ya, seperti yang ada di sini. Else, kalau di sini else ya, kalau di sini if, ya. Else di sini itu artinya opsinya cuma hanya ada satu. Kalau else if di sini, itu artinya kita bisa memberikan beberapa else if. Oke, bisa memberikan beberapa if condition apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi. Seperti itu. Kalau yang di sini, if condition program atau perintah apabila kondisi false-nya itu terjadi di if condition ini, itu hanya ada satu saja. Jadi tidak bisa bercabang lagi kalau misalkan modelnya seperti ini.
Sedangkan kalau kita buat seperti ini, kita bisa buat itu jadi bercabang banyak. Seperti itu. Contohnya dalam hal ini, else if C sama dengan 20, yang dieksekusi adalah ini. Else if, jika itu gagal lagi ya, else if C sama dengan 30, yang dieksekusi adalah ini. Else, jika 3 di atas gagal semua, ini kondisi terakhir berarti ya, yang dieksekusi adalah ini. Seperti itu, kemudian urutan dari atas ke bawah, ini dieksekusi juga. Sebenarnya ini masih else if f prime. Ini programnya agak salah ya. Kenapa programnya agak salah? Karena sebaiknya f prime ini, yang terakhir ini sebaiknya dituliskan setelah n. Oke, agar apapun kondisinya, ya, mau C sama dengan 10, C sama dengan ini, C sama dengan 30, dan seterusnya, itu bisa dieksekusi. Sorry. Mohon maaf. Ini sebenarnya adalah bagian dari else yang terakhir. Makanya kenapa kok dalam hal ini benar sih ya, karena ini adalah bagian dari else terakhir. Jadi, kalau misalkan nilainya C sama dengan 10, dia cuma ada satu baris saja, value of C is 10. Selesai. Kalau yang ini yang terpenuhi, value of C is 20. Yang ini yang terpenuhi, value of C is 30. Kalau yang tidak ada yang terpenuhi, dia menuliskan none of the values are matching. Tetapi dia ingin menunjukkan juga exact value-nya berapa. Jadi ini kayak indentasinya agak salah ya. Ini indentasinya harusnya sedikit ke kanan barengan dengan ini. Karena dia adalah bagian dari else terakhir. Seperti itu. Kemudian M. Karena C itu adalah 100, di 3 kondisi pertama tidak ada yang terpenuhi. Oleh karena itu, yang akan dieksekusi adalah kondisi terakhir saja. Seperti itu. Ya, kondisi terakhir jadi none of the values are matching. Kemudian exact value of C is 100. Seperti itu. Ya, ini if condition. Kemudian juga ada repetition. Seperti ini, kita langsung aja ya, contohnya. Contoh di MATLAB-nya seperti ini. Oke. Ini ada beberapa kasus repetisi ya, yang biasanya kita gunakan. Jadi yang pertama itu adalah while, yang kedua adalah for. While loop sama for loop. Oke. Jadi ada sedikit perbedaan di situ. Dalam hal while loop, itu misalkan A sama dengan 10, kemudian while A is equal to 10, while A is less than 20, display A is equal to A plus 1, N. Ini intinya adalah saya memaksa membuat loop dengan menggunakan while. Oke, dalam hal ini, dia hanya ngeprint saja. Ngeprint nilai A saja. Oke, A-nya itu 10, oke, masuk. Kemudian, A-nya dieksekusi lagi, jadi 11. Tapi ini ada loop di situ ya. Jadi dicek kembali ke awal, dicek kembali ke while-nya. Ini muter-muter terus di sini. Dicek kembali ke while-nya. Setelah ditambah 1 jadi 11. Oh, masih lebih kecil daripada 20. Berarti kondisinya masih masuk. Display A lagi, 11. Nah, A sama dengan A plus 1. Ini artinya adalah A yang baru sama dengan A yang lama ditambahkan dengan 1. Jadi intinya adalah dia memperbarui nilai A. Itu sering kita gunakan. Ya. Jadi ini jadi 12 setelah sekarang. Nilai A jadi 12, tapi belum bisa di-print. Karena belum ada perintah display di situ. Setelah melalui N, muter lagi ke sini. 12 itu masih lebih kecil daripada 20. Di-print lagi dan seterusnya. Sampai nilai di sini itu mencapai 19. Oke? Sampai nilai di sini itu, sorry. Sampai nilai di sini mencapai 19 misalkan. Ya. Misalkan nilai di sini itu 19, misalkan nilai di sini 19 ya. Dia akan muter balik ke sini. 19 itu masih lebih kecil daripada 20. Masih. Jadi dia akan memprint nilai 19 itu. Kemudian A sama dengan A plus 1. Jadi nilai di sini akan jadi 20. Mutar lagi ke sini.
20 tidak lagi lebih kecil daripada 20. Karena sekarang nilai A-nya adalah 20. Tidak lagi lebih kecil daripada 20. Jadi dia tidak akan mengeksekusi apa yang terjadi di dalam. Saat nilai A ini 20. Jadi dia akan selesai, end. Jadi seharusnya setelah selesai itu apa yang dilakukan adalah mengeksekusi program di bawahnya. Tetapi untuk kasus ini tidak ada lagi program di bawah. Jadi selesai di angka A sama dengan 20. Tetapi yang di-print di sini, karena tadi yang berhasil masuk ke loop ini hanya sampai A19 tadi, A sama dengan 19. Jadi yang di-print itu dari A sama dengan 10 sampai dengan A sama dengan 19. Seperti itu. Seperti itu. Ini adalah while loop ya. Kemudian for loop, ini juga mirip-mirip. Kalau for loop itu kita sudah tentukan iterasinya, kita akan kita lakukan dari mana sampai mana. Untuk kasus ini coba. For A equal to 10 sampai 20. Jadi untuk A nilainya adalah 10 sampai dengan 20, display A. Dan kalau namanya for loop itu biasanya kita bisa menentukan increment-nya juga. Kalau dalam hal ini kalau kita tidak tentukan increment-nya itu lompatannya itu adalah 1. Ini kita tidak tentukan lompatan. Jadi ini lompatannya sama dengan 1. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Jadi ini akan mengiterasi akan merunning dari A sama dengan 10 sampai A sama dengan 20. Display A itu di dalamnya. Jadi kita ke print semua itu. 10 sampai 20. A sama dengan 10, display A, and muter. Otomatis nambah 1. 11. Display A, muter sampai 19. Masih masuk ya, display A, muter. 20. Itu masih masuk di sini. Display A, muter. Seperti ini. Ini for loop. Oke. Terkait dengan looping, while loop, for loop, kemudian if condition, if else condition. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Karena sebenarnya semua pemrograman yang akan kalian lakukan basicnya hanya ini. Sisanya hanya matematik dan logika saja. Silakan, apakah ada yang mau ditanya? Apakah cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke. Saya coba cek ya. Ratu Gracia, cukup jelas tidak? Iya, Pak. Seharusnya iya, Pak. Oke, sip. Siapa lagi ya? Daryono, cukup tegas ya? Cukup jelas tidak, Daryono? Masih memahami, insya Allah, Pak. Masih, oke, sip. Hanan Putri, apakah cukup jelas? Halo? Halo. Ya, gimana Hanan? Ya, sama Pak masih coba memahami. Kalau masih coba memahami itu, berarti ada bagian yang masih kurang jelas. Enggak sih Pak, lagi. Lagi apa? Lagi bisa lah Pak, bisa. Bisa. Hobi. Tuh, kamu tuh nggak terlalu suka pemrograman ya? Nah, kelihatannya seperti itu ya. Ya sudah. Oke, tidak ada masalah. Cuman ya tolong dipaksa ya, karena untuk kuliah ini saat ujian itu ada beberapa soal yang mungkin 1 atau 2 soal yang akan saya berikan dan kalian harus menuliskan programnya seperti itu. Jadi ya suka tidak suka itu. Gitu ya Nana? Siap Pak. Dipak aman. Oke. Kalau begitu saya coba lanjutkan ya.
Nah, bahasa pemrograman itu macam-macam. Itu saya sudah sempat utarakan. Yang umum digunakan sekarang ini ya, C++ itu umum, kemudian MATLAB, Scilab, Octave itu umum, kemudian Visual Basic itu juga umum, Fortran itu juga masih sering digunakan, kemudian ada beberapa bahasa lagi nih yang biasanya digunakan oleh anak-anak yang ada di stay seperti itu ada lagi yang lain. Jadi intinya adalah satu dan yang lain itu logikanya mirip-mirip, logika berpikirnya mirip-mirip, selalu dari atas ke bawah. Dan apa namanya, intinya itu seperti yang tadi saya utarakan. Nah, tetapi mereka cenderungnya akan punya satu dengan yang lain, misalnya C++, Visual Basic, MATLAB, Octave, atau software-software pemrograman yang lainnya, itu akan cenderungnya memiliki tools-tools masing-masing. Ya, akan memiliki tools-tools masing-masing. Jadi beberapa itu sudah punya tools untuk bisa mengeksekusi satu bagian itu secara otomatis. Oke, tetapi dalam hal analisis numerik yang saya akan ajarkan pada semester ini, karena ini tujuannya adalah mengajarkan kalian basic pemrograman. Oke, saya mengharamkan penggunaan tools. Jadi sebisa mungkin semuanya itu bentuknya adalah bentuk yang standar-standar saja. Jadi intinya adalah kalian tahu logika pemrogramannya, karena itu yang paling penting sekarang. Oke, itu yang paling penting sekarang. Jadi kayak gunakan yang versi apa namanya, versi yang tanpa tools yang sama sekali. Nah, saat kalian melakukan pemrograman itu tolong perhatikan hal-hal yang tadi sudah diutarakan, karena itu akan sangat berguna. Oh, izin ke toilet, silakan. Ya, jadi seperti itu. Oke. Nah, itu kelihatannya itu semua hal-hal yang apa kalian perlu ketahui tentang pemrograman. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan pemrograman? Silakan. Sebelum saya tutup bagian ini, kemudian saya coba lanjutkan dengan ini ya, dengan topik utama pertama kita, yaitu root finder. Silakan, apakah ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, siapa ini? Uli, Pak. Oke, silakan Uli. Pak, saya kan tadi kan untuk yang display ya, Pak. Saya coba pakai fprintf, kok nggak bisa ya, Pak? Atau emang harus pakai display? Bedanya apa ya, Pak? fprintf itu yang mana? Ini? Iya, tapi untuk angka gitu. Enggak. Kalau fprintf itu tujuannya gini. Fprintf itu tujuannya itu adalah kita kayak apa namanya menuliskan sesuatu gitu. Kita mengeksekusi pemrograman. Ini masalah sintaks, Uli ya. Jadi masalah sintaks, jadi masalah bahasa yang digunakan. Kalau fprintf di MATLAB itu tujuannya itu adalah saya ingin memberikan informasi sesuatu yang nanti di hasil running itu muncul. Kebayang nggak, Uli? Jadi ini dalam bentuk bukan angka sebenarnya di sini, tetapi ini dalam bentuk apa namanya, tulisan. Makanya untuk angkanya sendiri harus diginikan. Ini salah satu bagian dari sintaks. Saya sendiri bukan orang yang hafal, benar-benar hafal dengan semua sintaks yang ada di MATLAB. Jadi beberapa pertanyaan kalian kalau yang urusannya dengan sintaks, mungkin saya harus searching dulu di internet. Itu ya, Uli. Nah, kalau untuk fprintf itu tujuannya untuk itu, sedangkan kalau display yaitu adalah tujuan utama kita mana tadi display. Ini ya, display. Tujuan utama kita display A itu adalah untuk menunjukkan hasil si A tersebut. A ini dalam bentuk angka ya.
angka A ini mempunyai nilai angka. Jadi kita menunjukkan hasil si A tersebut. Seperti itu. Jadi salah satu hal utama yang harus kalian pelajari sebelum kalian bisa melakukan pemrograman dengan baik dan benar itu adalah sintaks. Tapi sebenarnya ini bisa sambil jalan juga. Jadi saat kalian melakukan pemrograman, loh, kenapa kok hasilnya seperti ini? Aneh. Coba kalian searching. Oh, sintaksnya ternyata salah. Seperti tadi barusan itu kesalahan sintaks itu. Boleh. Kebayang nggak lu? Iya Pak, kebayang Pak. Oke, Seperti itu. kasih Pak. Oke. Jadi seperti itu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Silahkan. Sebelum saya tutup terkait dengan pemrograman ini, kemudian saya akan ke yang pertama tentang root finding. Doni, ada pertanyaan tidak Doni? Sudah cukup mengerti, Pak. Oke, sip. Melvin, Sebenarnya ada beberapa pertanyaan, Pak. silakan. Jadi tadi kan Bapak bilang kita nggak boleh pakai formula-formula yang advance gitu. Tidak boleh. Ya, tidak boleh kan? Ya, tidak boleh. Itu batasannya sampai mana ya, Pak? Kadang maksudnya, apakah kita main Gini, yang... contoh gini, misalkan saya mengajarkan terkait dengan matriks nanti. Bagaimana kita menghandle matriks. Oke, saya ingin kalian bisa tahu logika berpikir dari awal sampai akhir. Nah, di MATLAB itu tuh ada yang misalkan saya meminta kalian mencari determinan gitu ya. Di MATLAB itu ada tools untuk mencari determinan otomatis. Kalau kalian bikin M-file-nya itu pakai cara kayak gitu, ya saya coret. Oke. Oh, Yang saya akan minta ke kalian itu coba runut dari awal sampai akhir sesuai dengan yang saya ajarkan. Itu sintaksnya disesuaikan dengan itu, si programnya disesuaikan dengan itu, flowchart-nya juga disesuaikan dengan itu, seperti itu. Jadi jangan langsung pakai pakai yang ada di software pemrogramannya gitu. Karena memang itu sebenarnya nanti kalau misalkan kalian sudah lulus dari mata kuliah ini, untuk tugas akhir kalian misalkan, kalian mau pakai tools itu silahkan, nggak ada masalah. Karena itu akan sangat membantu, betul. Tetapi itu akan jelek untuk mata kuliah ini karena logika pemrogramannya tidak akan dapat seperti itu. Kebayang nggak, Melvin? Yang saya ingin tekankan di mata kuliah ini adalah kalian mendapatkan, kalian bisa paham terkait dengan logika pemrograman itu. Logika rasional. Kebayang nggak, Melvin? oh, kebayang, Pak. Berarti nanti kita acuan semua metodenya sesuai yang Bapak jelaskan saja ya? Betul, yang sesuai saya jelaskan. Jadi maksudnya, oh runut-runutannya seperti ini. Ya sudah, kalian coba ikutin seperti itu. Bukan yang kalian, oh di MATLAB ada kayak gini kok, langsung pakai aja, jebret, langsung keluar muncul. Jadi yang seharusnya misalkan 20 line gitu ya, kalau mengikuti guidance yang seharusnya gitu ya. Tetapi karena di MATLAB itu ada beberapa tools yang bisa digunakan, jadi cuma 1-2 line gitu. Ya itu kan jadi kayak apa namanya, nggak ngetes logika berpikir gitu loh. Bayang nggak? Tapi saya boleh mengasumsikan semua yang nanti itu diajarin Bapak dulu kan? Ada contohnya? Ya, sebagian besar akan ada contohnya, sebagian besar mungkin saya akan minta kalian langsung latihan, itu juga bisa. Gitu. Di awal-awal biasanya saya akan memberikan beberapa contoh. Dan contoh-contoh itu biasanya ada sebagian yang saya buat sendiri, sebagian besar itu saya ambil dari PR-PR mahasiswa sebelum-sebelumnya. Jadi kayak dari mahasiswa-mahasiswa yang memberikan jawabannya itu, ya walaupun biasanya ya namanya mahasiswa, saya juga pernah jadi mahasiswa. Kalau dikasih PR, itu paling pol-polan cuma ada dari 70-an, 80-an mahasiswa, paling pol-polan cuma ada 5 template. Seperti itu ya. Ya udah, dari 5 ini mana yang saya lihat yang paling bagus, yang cocok untuk dibuat mengajar, mungkin saya akan tunjukkan ke saya nanti. Gitu. Oke. Pak. Tadi yang saya omongin benar ya? Terima kasih banyak, Pak. Benar kan? Kalau misalkan ada PR itu kan contek-contekan kan pasti.
Kalau pemrograman mungkin kayaknya ada ya Pak. Kayak soalnya susah kan. Susah, nggak susah kok, nggak susah. Tapi biasanya kalau pemrograman ada ciri khas masing-masing kan ya Pak? Biasanya kelihatan banget. Kalau yang biasanya kayak gitu, itu ada ciri khas masing-masing, kelihatan nggak nyontek seperti itu. Cuman ada juga yang cuman copy paste itu kan juga ada. Gitu. Kelihatan kok sih. Saat saat menilai itu akan kelihatan. Oke, siap. Kasih banyak Pak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Rizky Nadifa. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, ada pertanyaan tidak? Belum ada itu artinya kamu sudah paham atau belum? Udah lumayan, insya Allah Pak. Lagi nyoba ngulang lagi nanti. Oke, sip. Ya ini seperti biasa, videonya akan saya upload di YouTube channel saya. Walaupun kadang-kadang saya lupa kasih tahu ke kalian bahwa saya sudah ngupload. Tolong kalian sering-sering cek sendiri aja. Ya, kalau saya kelupaan setelah saya ngupload tapi saya kelupaan ngasih tahu memberikan informasi ke MS Team, tolong kalian kalian coba sering-sering cek sendiri aja. Biasanya kalau kuliah hari Kamis ini biasanya saya itu mengupload di hari Jumat, paling lambat tuh sore gitu, seperti itu. Selambat-lambatnya lagi weekend, seperti itu. Jadi sering-sering aja ngecek. Oke. Kelihatannya nanti ini mungkin viewers video-video sebelumnya akan naik karena minggu depan kuis ya. Itu ya Melvin ya? Wah, saya kurang bisa memprediksi Pak. Tapi tebakan kamu gimana? Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Oke. Sip. Saya coba matikan dulu recordingnya, lalu saya coba recording lagi. Ini agar Jadi di